Mani betulia, siapa yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Betulia dari kata bala, ujian. Siapa yang diuji min hadhil banat, siapa yang diuji punya anak perempuan, banat perempuan, banin laki-laki. Siapa yang diuji punya anak perempuan, bisyai'in fa ahsana ilaiha, dia buat baik kepada anak perempuan itu. Ahsana, ihsan. Allah memerintahkan ihsan sesudah kepada Allah, kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah menyuruh ihsan yang pertama kepada Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu. Ustadz pulang dari Makkah, kasih ke saya 1 botol Zam-Zam. Terima kasih ya Ustadz. Ya, habis itu pas saya pulang, saya balas pula sebotol. Itu namanya jaza. Jazakallahu khairan. Jaza namanya. Ada jamaah kasih saya sebotol. Pulang saya balas 1 drum. Itu namanya ihsan. Ihsan. Itulah ihsan. Fa ahsana ilaihinna, buat baik kepada anak perempuan. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, sekolahkan, kasih duit, kasih modal, nikahkan. Carikan suami yang baik, yang jujur, yang amanah, yang selalu ikut kajian subuh Rabu. Yang senyum yang udah berbini pula. Kalau dia orang kaya, jaga dia baik. Kalau kebetulan dia orang susah tapi dia takut pada Allah, tanya, ada duit kau untuk mahar? Tak ada pak. Ini ada sedikit duit, yang penting kau jaga anakku. Kaulah yang diharapkan lagi untuk menjadi imam. Yang lain jadi makmum pun tak bisa. Itu makna fa ahsana ilaihinna, buat ihsan kepada dia. Kunna lahu, kalau bisa kita buat untuk anak perempuan ini, kunna lahu sitran minan nar, maka anak perempuan itu nanti akan menjadi sitran. Ibu-ibu di belakang, bapak di depan, tak boleh bersatu, mesti ada tirai. Tirai itu bahasa Arabnya satir. Satir, sitran, penutup. Kalau punya anak perempuan, kasih makan, kasih pakaian, sekolahkan, biayai, nikahkan, ihsan namanya, maka anak perempuan itu akan menjadi sitran, menjadi penutup antara kita minan nar, dari api neraka. Kenapa tak anak laki-laki? Kenapa disebut anak perempuan? Karena zaman dulu kalau punya anak perempuan malu. Punya anak perempuan gali tanah, kubur hidup-hidup. Punya anak perempuan merah muka bercampur hitam karena malu. Maka hadis ini ingin mengatakan, sedangkan anak perempuan saja bisa jadi sitran minan nar, apalagi anak laki. Hadis ini juga menjadi penyeimbang bagi orang-orang yang selalu meriwayatkan hadis misoginis. Misoginis itu istilah mengejek Islam. Islam ini diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan dalam Islam itu direndahkan, disepelekan. Perempuan dalam Islam itu dilecehkan. Jadi kalau menyampaikan hadis, sampaikan dua-dua. Sampaikan hadis yang kelihatannya seakan-akan bagi orang yang sekuler, liberal, benci Islam, nah dibilangnya tengoklah Islam itu, harta warisan anak perempuan dikasih setengah, laki-laki full.
Itu bukan diskriminasi. Kenapa anak perempuan itu dikasih setengah, anak laki-laki satu? Karena yang menanggung biaya nikah laki-laki, mahar laki-laki, nafkah laki-laki. Perempuan menjadi tanggungan laki-laki. Bukan diskriminatif. Tapi ketika cerita tentang menjadi penjaga dari api neraka, maka yang disebutkan Nabi adalah sitran minan nar, anak perempuan. Maka didiklah anak perempuan baik-baik. Itu kenapa saya membuat pesantren perempuan. Karena saya tak punya anak perempuan. Anak-anak perempuan dikasih makan, dikasih minum, dikasih sekolah 25 orang setahun gratis, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 25, 25, 25, 25, 25, 150. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi sitran minan nar, menjadi penghalang, penjaga, hijab kita dari api neraka. Jadi siapa saja yang punya anak perempuan itu bisa menjadi hijab, menjadi sitron, menjadi dinding. Tapi juga anak perempuan bisa menjadi penyebab orang tua masuk neraka. Anak perempuan yang tak menutup aurat, bapaknya rajin ke masjid, kakinya sudah masuk neraka sebelah. Anak perempuan yang dibiarkan pacaran, ibunya jilbabnya panjang. Selalu itu fenomena jalan anak gadis sama ibu-ibu, ibunya bertudung labuh, macam kelambu jilbab ibu itu panjang. Anak tak bertudung. Mestinya anak itu yang bertudung, ibu itu tak bertudung, tak apa-apa. Tak berselera orang nengok dia. Sudah tua. Ini makin tua makin panjang pula jilbab. Anak tak bertudung, berjalan pula berdua. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Hadis terkuat. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis yang paling kuat. Jadi kalau ada nanti orang dengar ceramah, siapa yang punya anak perempuan, dia akan menjadi dinding hijab dari api neraka. Itu hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Jangan dibuat hadis riwayat Imam Nawawi. Tak bisa. Karena Riyadhus Shalihin ini bukan referensi primer. Ini referensi sekunder. Jadi yang menulis makalah, nulis kolom dalam kurung HR Nawawi. Enggak. Berarti dia gak ngaji. Kalau HR itu referensi primer, induk, asal, bukan ngutip dari kitab lain. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hambal. 9 kitab utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kurung HR Al-Bukhari, HR Muslim, HR Abu Daud, HR Nasai, HR Tirmidzi, HR Ibnu Majah, HR Malik. Jangan buat HR Nawawi, karena dia mengutip dari kitab ini. Berikutnya 269. Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, Ja'at, datang, ni kepada saya, miskinatun, perempuan miskin. Cara menerjemahnya miskinatunnya duluan. Seorang perempuan miskin datang kepada saya. Itu bahasa Indonesia yang benar. Banyak juga saya tengok orang menerjemah buku, dibuatnya kata kerja duluan. Berkata Rasulullah. Itu tak betul. Kalau dalam bahasa Arab, betul. Itu namanya jumlah fi'liyah, fi'ilnya dulu. Qala Rasulullah, qala Allah. Jangan terjemahkan berkata Rasulullah.
Rasulullah SAW bersabda, Ja'at datang ni kepadaku miskinatun, dibalik menerjemahnya, seorang perempuan miskin datang kepadaku. Tahmilu, dia membawa ibnataini, dua orang anak perempuan. Laha, anak dia, bukan anak orang. Fa'at'amtuha, aku beri dia makan. Salasa tamaratin, 3 kurma. Tamratun, 1. Tamratani, 2. Tamaratin, 3. Aku kasih dia 3 kurma. Fa'ataitu, aku kasih kulla wahidatin, setiap fa'atat, si ibu tadi mengasih kulla wahidatin minha, setiap anaknya itu dia kasih tamratan. Kau 1 kurma, kamu 1 kurma. Wa rafa'at ila fiha, yang 1 kurma lagi diangkatnya ke mulutnya. Fiha itu ke mulutnya. Litakulaha, dia mau makan. 1 untuk anaknya, 1 untuk anaknya, 1 untuk dia. Pas mau dimakannya, fastat'amat ha ibnatah. Terus anaknya tadi minta. Anaknya kan udah makan. Memang biasa anak-anak gitu. Udah makan diminta lagi punya emaknya. Jadi anak ini memang dari dulu udah begitu sifatnya. Kalau ada ibu-ibu sama kok gini, memang udah begitulah anak-anak ini. Fastat'amat ha ibnatah. 2 anaknya itu minta lagi. Apa yang dilakukan ibu itu? Apa dipukulnya anaknya itu? Kurang ngajar kau, gitu dia. Fasyaqqat, dibelahnya. Syaqqat at-tamrata, dibelahnya kurma itu. Allati kanat turidu an ta'kulaha. Kurma yang mau dimakannya itu tak jadi dia makan, dia belah menjadi 2. Bainahuma, dibelahnya 2, kasihnya sebelah, kasihnya sebelah. Fa'ajabani, ajaba, ajib. Fa'ajab, mengagumkan, membuat saya takjub. Fa'ajabani sya'nuha, perkara dia, perbuatan dia itu membuat aku terkagum, kata Sayyidatuna Aisyah. Fadzakartu, maka aku sebutkan alladzi sana'at, yang dilakukan perempuan itu, yang dilakukannya itu kuceritakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah, menunjukkan bahwa beritanya ini sangat benar karena diawali dengan inna litaukid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna ma'al usri yusra. Innallaha, sungguh, sesungguhnya Allah. Ditambah lagi taukid yang kedua, qad. Qad kalau masuk ke fi'il madhi, sungguh, 2 kali sungguh. Sesungguhnya Allah sungguh aujaba, wajib, laha, bagi perempuan itu, al jannata, wajib perempuan itu masuk surga. Terus kalau dia banyak dosa macam mana? Atau a'taqaha, Allah bebaskan dia, Allah selamatkan dia, biha, karena mengasih kurma itu, minan nar, diselamatkan Allah dia dari neraka. Pertama kasih makan dulu, sesudah makan kasih minum, setelah kasih minum kasih pakaian, habis itu kasih tempat tinggal, habis itu kasih sekolah pendidikan, habis itu ada orang baik datang Minang, nikahkan, potongkan kambing, buatkan walimah, kasih modal, susah dia senangkan hatinya, kasih nasihat, didik anak perempuan kita baik-baik. Pusing aku dengan anak perempuan nih Pak Ustadz, rumah macam kapal pecah, masuk ke kamar macam Titanic baru meletup.
Dinding wallpaper habis kena tulis-tulis, menjerit-jerit. Jadikanlah anak itu seperti tamu. Kalau datang tamu, mau kita hamuk dia? Enggak. Mau kita tanya ke tamu, pulangnya jam berapa Pak? Enggak. Jadi tamu macam mana? Kita tunggu aja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kamarnya macam kapal pecah, yang dindingnya kena coret-coret, yang lantainya busuk bau, tenang-tenang aja. Paling lama menahankannya 20 tahun. Paling lama 30 tahun. Setelah itu nanti dia pun akan pergi dipinang orang. Setelah pergi anak pertama, pergi anak kedua, pergi anak ketiga. Apa kabar ibu sekarang? Balik modal Pak Ustaz. Tinggal berdua lagi kami di rumah. Bapak pun asik pula main gaple. Tinggallah saya sendiri Pak Ustaz. Rindu balik mendengar. Habis itu apalah kata ibu-ibu yang udah tinggal sendirian? Biarlah anakku itu menjerit-jerit Pak Ustaz. Biarlah macam kapal pecah Pak Ustaz. Biarlah lantai kotor. Biarlah semua dinding itu ditulisnya. Dulu katanya risau, sekarang rindu pula. Memang begitulah sifat manusia. Tak ada anak, berdoa siang malam minta anak. Ada anak, biarlah kalian mati semua. Makanya ini tamu. Jagalah tamu ini dengan baik, kasih makan, kasih minum, sampai masanya nanti dia pergi dipinang oleh anak-anak muda yang soleh-solehah. Sabar bapak menjaga anak perempuan ini, sabar ibu menjaga anak perempuan. Tak sama menjaga anak perempuan sama anak laki-laki. Saya dikirim beberapa video tentang anak perempuan ini, rupanya dari kecil udah merajuk. Dijaga pula anaknya, bini pula merajuk. Jadi kalau ada kalian laki-laki punya anak perempuan merajuk, dapat juga bini perempuan merajuk, memang surgalah tempat kalian. Memang layaklah kalian dapat surga. Begitulah Allah Ta'ala. Tak bisa saya jelaskan karena saya tak punya anak perempuan. Jadi kalau dia amalnya banyak, aujaba laha bihal jannah, wajib dia masuk surga. Seandainya dia tak banyak amal, banyak dosa, a'taqaha biha minan nar, diselamatkan Allah Ta'ala dia dari api neraka, diampunkan Allah segala silap salahnya, didik besarkan anak perempuan dengan baik. Jangan jadikan anak perempuan sebagai babu. Semua anak perempuan, mencuci anak perempuan, mengepel anak perempuan, melayani tamu anak perempuan. Anak laki-laki, dikasih duit, dikasih sekolah tinggi-tinggi. Anak laki-laki S1, S2, S3. Anak perempuan sah kalau tamat-tamat SMA, nanti mencuci juga. Anak perempuan sekolah kan tinggi-tinggi. Tapi anak perempuan juga mesti diajar cara mencuci, cara menggosok, cara melayani tamu. Kenapa? Karena walaupun dia nanti jadi profesor, jadi guru besar, jadi pejabat, jadi apapun, di rumah dia tetap ibu rumah tangga. Nanti kau kalau ada tamu mengkacau teh manisnya, ditekan sendoknya itu ke bawah. Nah, ditekan ke bawah supaya apa? Supaya tak berbunyi. Jangan sampai orang di kelentang, malu kita. Kalau mencuci gelas, dicuci semua pakai sabun. Diginikan. Baru dibasuh, cium dulu. Jangan sampai tamu minum bau kepala ikan salai. Jangan sampai tamu minum bau sabun. Begitu mak saya mengajar saya. Padahal saya anak laki-laki. Dari mulai mengkacau teh pun dia aja. Jangan tuntang-tuntang, malu awak. Dicium dulu, jangan sampai bau sabun.
Laki-laki tuh begitu mengajar anak laki-laki. Kalau baju tuh putih, nampak ketiak kuning, nampak kerah hitam, digosok pakai sabun telepon. Diletakkan di panas jam 9 pagi, agak setengah jam, jangan sampai kering. Sesudah itu baru dikucak pakai. Jangan kau pakai pemutih, lapuk dia. Habis memandi, anduk jangan diletakkan di atas tempat tidur, dijemurkan. Kalau ibu didik anak laki-laki baik, mudah bininya menjaga dia. Kalau ibu didik anak laki-laki ibu baik, senang bininya. Kalau ibu biarkan anak laki-laki ibu kurang ajar, ibu susah, bininya lebih susah lagi. Kalau ada di antara ibu yang susah menjaga laki ibu, berarti mertua ibu dulu kurang mengajar dia. Tapi jangan balik dari sini ibu hamuk mertua. Gara-gara kau lah aku susah menjaga anak kau ini. Ada saya tonton video tentang keluhan seorang istri. Balik ke kamar, berserak, asal mengambil baju, ambil dari bawah. Udah bagus disusun bininya ke atas, tarik dari bawah, dibuka, mengeluh. Saya tengok, begitu rupanya keluhan bini-bini yang dapat laki kurang ajar. Mestinya dia yang mencarikan pembantu untuk menyetrika baju itu, untuk menyusun itu, untuk memasak itu. Udahlah dia tak menolong, yang ada tuh dihamuk-hamuknya pula lagi. Makannya pun dari kebun perempuan itu. Kebetulan perempuan itu anak orang kaya, sawitnya sejauh mata memandang. Anak tunggal pula, ayahnya udah stroke. Diazabnya juga lagi anak perempuan. Udah nasib kalian lah, dapat laki hantu. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim saja, tak ada dalam Sahih Bukhari. Tengok cara Imam Nawawi menyusun. Yang paling kuat dulu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di bawah baru Sahih Muslim. Kenapa tak dicukupkannya aja pada satu riwayat? Cukupkan satu riwayat dah. Kenapa mesti dua riwayat? Dengan banyaknya riwayat semakin kuatlah hadis. 270. Wa an Abi Syuraih, dari Abu Syuraih, nama dia Wailid bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, apa kata Nabi? Allahumma, ya Allah, inni aku uharriju haqqad dha'ifain. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uharrij, haraj dari kata susah. Uharrij, aku memperjuangkan dengan susah payah hak dua manusia yang lemah. Hak dha'ifain, dua orang yang lemah. Siapa itu? Al-yatimi, anak yatim, wal mar'ati, dan perempuan. Anak yatim ini punya hak, tapi dia lemah. Ayahnya tak ada, emaknya janda, maka ditolong. Al-mar'ati, perempuan lemah, disepelekan orang, direndahkan orang, ditolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini statusnya hadisun hasan. Yang paling tinggi hadisun sahih. Di bawah sahih hadisun hasan. Hadis sahih, hadis hasan tak ada ikhtilaf, bisa jadi dalil. Contoh hadis hasan yang lain. Mentalkinkan mayat sesudah dikubur.
Sesudah digali tanah, masuk ke liang lahat, ditimbun, ditalkinkan. Ya fulan bin fulan, kalau datang kepadamu dua malaikat mungkar nakir bertanya marrabbuka, katakan Tuhanku Allah. Itu hadisnya hadisun hasan. Hadis tentang salat sunat isyraq 2 rakaat, hadisun hasan. Hadis tentang mengazankan bayi baru lahir, hadis hasan. Apa bedanya sama hadis sahih? Hadis sahih cukup 5 syarat. Pertama, sanadnya bersambung. Kedua, periwayatnya adil. Ketiga, periwayatnya dhabit, kuat ingatan. Keempat, tidak bertentangan riwayat ini dengan hadis yang lain yang sahih juga. Kelima, tidak ada illat, sebab kecil yang merusak kesahihannya. Cukup 5 syarat, hadisnya sahih. Cukup 4 syarat, kurang 1. Kurang pada dhabit, kekuatan hafalan. Periwayatnya hafal 100. Pas disuruh ulang, tinggal 1. Hadisnya dhaif. Periwayat ini hafal 100. Pas disuruh ulang, hilang 25. Hadisnya hasan. Begitu kata guru kami dulu di Al-Azhar, Syekh Basyuni, Mustafa Basyuni Al-Qumi, kalau hafalnya 100, hilang 25, hadisnya hasan. Kalau hafalnya 100, hilang 50, hadisnya dhaif. Cukup 5 syarat. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, tidak bertentangan dengan riwayat yang siqah terpercaya, tidak ada illat, cuman kurang dhabit. Khifatud dhab, kurang kuat ingatannya. Kalau dihafalnya 100, hilang 102. Itu namanya pikun. Riwayat yang pikun, tengok kapan dia pikun. Kalau dia pikunnya setelah tua, maka riwayatnya waktu dia meriwayatkan masih muda, riwayatnya sahih. Tapi kalau meriwayatkannya setelah dia tua, riwayatnya dhaif. Itu maka hadis itu detail. Rawi ikhtalata, si fulan ini pikun. Kapan dia meriwayatkan hadis itu? Karena tak mungkin lahir langsung pikun. Dia meriwayatkannya waktu masih muda. Berarti hadisnya sahih. Sedetail itu periwayatan hadis. Wa ma'ana uharriju, arti uharrij, ulhiqul haraj, saya menempelkan al-ismu, dosa, biman dhayya'a haqqahuma, siapa yang menyia-nyiakan hak anak yatim dan hak perempuan, maka kutempelkan dosa bagi siapa saja yang menyepelekan, merendahkan, menghinakan, menyia-nyiakan anak yatim dan perempuan. Wa uhadziru, aku peringatkan, hadar, peringatkan. Lampu hazar, lampu peringatan. Wa uhadziru, aku peringatkan, min dzalika, supaya jangan menyepelekan perempuan. Tahdziran balighan, peringatan yang baligh, sangat. Wa azjuru, dan aku menegur, aku tegur, anhu, jangan melakukan perbuatan itu. Zajran, teguran, akidan, teguran yang sangat kuat. Hati-hati dengan anak yatim, hati-hati dengan perempuan. Pengurus-pengurus masjid yang menyebarkan kotak yatim di pintu, tolong dibuka kotak yatim itu bagi sekarang, ini pas libur sekolah. Kotak yatim dibuka setahun 12 kali. Awal bulan buka, bagi, bukan duit kalian itu pengurus. Jangan dikumpul-kumpul tahun mati anak yatim. Tak sanggup,
Kalau dibuka tiap bulan cuma 3.000 perak isinya. Buka setahun 3 kali. Bulan Juli anak yatim mau bayar uang sekolah, beli baju, daftar ulang. Bulan Desember libur semester, mau Ramadan atau mau Idul Fitri. Kalau mau Ramadan itu berarti duitnya untuk makan buka puasa. Kalau mau Idul Fitri berarti beli baju. Bisa 4 kali bagus. Pengurus masjid surau langgar musola, buatkan kotak, letakkan di pintu, jalankan di jamaah kotak duafa untuk anak yang emaknya meninggal, ayahnya tak pulang-pulang merantau, ayahnya hilang diambil pelakor, tapi dia susah. Nanti waktu anak yatim dibagi dia tak dapat. Jangan bagikan duit yatim ke dia. Nah, duit duafa masukkan, bungkuskan, tulis D di pojok atas, D. Nah, yang untuk ini Y. Yang tulis itu duafa sakit hati dia. Pakai kode-kode. Jangan sampai disimpan duit itu sampai berat. Simpan, pas mau buka dilarikan maling. Pengurus tak pula mau mengganti. Begitulah teguran Nabi kepada orang yang menyia-nyiakan. 271. Wa an Mus'ab ibni Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama anaknya Mus'ab. Kedua-duanya radhiyallahu anhuma. Allah meridai keduanya. Qala, dia berkata, Ra'a Sa'dun, Sa'ad melihat anna lahu fadlan, bahwa anaknya ini punya kelebihan, ala man dunahu, terhadap orang lain. Dibanding sama yang lain dia punya kelebihan. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi berkata, hal tunsarun, apakah kamu ditolong Allah, wa turzaqun, dan kamu dikasih rezeki? Kenapa kamu ditolong Allah? Kenapa kamu dikasih rezeki? Apa yang menyebabkan kamu dikasih tolong dan dikasih rezeki? Illa bidu'afaikum. Kamu ditolong Allah, dikasih rezeki itu karena orang-orang yang dhaif. Anak yatim, fakir miskin, orang tua jompo, janda-janda tua, kamu tolong mereka, bangun dia malam berdoa, karena itulah Allah menurunkan pertolongan pada kamu. Bukan karena kamu hebat. Maka tolong orang susah. Kalau mau ditolong Allah, mau dikasih rezeki, kuncinya simpel saja menurut hadis ini. Tolong orang susah. Balik gajian, beli beras 5 kilo, beli minyak sekilo, beli gula sekilo, beli sarden, beli susu saset, beli gula kopi, masukkan plastik, titipkan. Sebelum sampai ke rumah, kasihkan. InsyaAllah turun pertolongan Allah, dapat rezeki. Rawahul Bukhariyu, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini hakadha. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini begini, mursalan. Hadisnya mursal. Hadis mursal ini sahabat Nabi. Ini tabi'in. Lebih tinggi sahabat daripada tabi'in. Sahabat jumpa Nabi, tabi'in tak jumpa. Tiba-tiba tabi'in berkata, Nabi bersabda. Kalau ada jumpa hadis tabi'in berkata Nabi bersabda, itu nama hadisnya mursal. Sahabat, tabi'in, tabi'in, baru pengumpul hadis. Kalau pengumpul hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Daud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, tiba-tiba saja dari pengumpul hadis ini
Dia bilang qala Nabi, Nabi bersabda. Nama hadisnya mu'allaq. Kalau putusnya di sini, tiba-tiba tabi'in berkata, Nabi bersabda, nama hadisnya mursal. Kalau putusnya dua, hilang tabi'in, hilang tabi'in, putus dua berturut-turut, nama hadisnya mu'dal. Tidak di sini, tidak di sini, putus di tengah satu, nama hadisnya munqati. Kalau hilang sahabat, mursal. Putusnya dari penyusun kitab, mu'allaq. Kalau hilang dua berturut-turut, mu'dal. Tidak dua, tidak di pangkal, tidak di ujung, hilang di tengah, munqati. Keempat-empat ini hadis dhaif. Dhaifnya kena pasal putus sanad. Putus sanad, putus di pangkal, mu'allaq. Putus di ujung, mursal. Putus dua berturut-turut, mu'dal. Putus satu, munqati. Tak masuk ke kepala saya Pak Ustadz, tak usah dipikirkan. Anggap sebagai pengetahuan saja. Itu dipelajari dalam mustalah hadis. Fa inna Mus'ab ibn Sa'ad, karena Mus'ab bin Sa'ad tabi'iyun. Dia bukan sahabat, dia tabi'i. Wa rawahul Hafiz Abu Bakar Al-Barqani. Oh, kalau begitu hadis ini putus sanadnya. Riwayat Bukhari putus, tapi ada yang nyambung. Diriwayatkan Al-Hafiz Abu Bakar Al-Barqani fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, muttasilan, sanadnya bersambung. An Mus'ab an abihi, dari Mus'ab dari bapaknya. Siapa yang menjelaskan ini? Yang menjelaskan Imam Nawawi. Jadi kalau satu riwayat putus, apakah riwayat lain juga putus? Tidak. Makanya kalau kita membaca hadis putus, kita bilang dhaifus sanad. Sanad yang ini yang dhaif. Dan sanad lain boleh jadi ada yang sahih. Karena satu hadis sanadnya bisa 5, bisa 6. Macam inilah. Nah ini. Tiba-tiba yang mahasiswa dari Bengkalis balik ke Bengkalis, diriwayatkan. Yang dari Inhil balik ke Inhil. Yang dari Rohul balik ke Rohul. Yang dari Pasir Limau Kapas balik ke Rohul. Ada berapa sanad ini? Boleh jadi yang dari Inhil putus, dhaif, tapi yang lain kan tidak. Maka tidak bisa menghukum satu hadis hanya dari satu sanad. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. 7 jilid. Kata Albani, dhaif. Rupanya dia tak tahu ada sanad yang nyambung. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh Mahmud Said Mamduh. Ditulisnya kitab judulnya At-Ta'rif bi Awhami Man Qassama Sunan ila Sahih wa Dhaif. 7 jilid. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Qala Al-Albani, Albani berkata, hadisun dhaif, hadis ini dhaif. Qultu, kataku, kata Syekh Mahmud, ada riwayat ini, ada riwayat ini, ada riwayat ini, bal sahih, hadis ini sahih, ternyata sahih. Jadi tak bisa mengambil satu hukum dari satu orang, dari satu sanad, karena sanad hadis banyak. Terakhir 272, wa an Abi Darda, nama dia Uwaimar
Abu Darda bukan nama. Ada Pak Ustadz kawan saya namanya Abu Darda. Memang nama dia, begitu di paspor, begitu di KTP, begitu di KK. Memang nama dia Abu Darda. Tapi yang ini sahabat Nabi, namanya Uwaimir. Uwaimir. Nama panggilan dia Abu Darda. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ibghuni ad-du'afa. Ibghuni ad-du'afa. Ibghuni artinya dekatkan kepadaku orang-orang lemah. Dekatkan kepadaku orang-orang lemah. Kenapa? Cari orang lemah, cari anak yatim, cari fakir miskin, cari du'afa, dekatkan padaku. Kenapa? Fa innama tunsarun, karena kamu ditolong Allah, wa turzaqun, dikasih rezeki, bidu'afaikum, karena orang lemah-lemah itulah kamu ditolong. Kalau mau ditolong Allah, cari anak yatim, fakir miskin, orang lemah, du'afa, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, bayarkan sekolahnya, insya Allah datang pertolongan Allah. Percaya apa tak percaya? Terserah, yang tak percaya tidak apa-apa. Saya udah nyoba. Insya Allah turun pertolongan Allah, dibukakan Allah pintu-pintu rezeki. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin jayyid, sanadnya jayyid. Sahih, dhaif. Jayyid ini di mana pula? Ada sahih, ada dhaif. Antara sahih dan dhaif hasan. Antara hasan dan sahih jayyid. Di bawah sahih, di atas hasan. Pusing kepala aku belajar ulumul hadis nih Pak Ustaz. Pelajaran yang jelimet, ribet, banyak istilah ilmu hadis. Maka jarang orang suka. Tapi bagi saya menarik karena dia detail. Yang suka detail-detail, ambil jurusan ilmu hadis. Rawahu Abu Daud bi isnadin jayyidin. Itulah kaji kita subuh ini. Pertemuan akan datang bab 34, babul wasiyah bin nisa, wasiat untuk perempuan. Kita jawab beberapa pertanyaan terkait tidak semua orang punya anak kandung. Apakah hadis tadi juga berlaku bagi yang punya anak angkat? Tak ada. Imam Nawawi mengatakan anak kandung. Di awal-awal ceritanya tentang perempuan membawa anaknya. Anak kandung apa anak angkat? Anak kandung. 2 kali dikatakan ibnatani laha. La-nya itu, lamnya itu lam lil milki, menunjukkan itu anak dia, bukan anak orang. Tapi hadis yang di akhir tadi, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, kamu ditolong dan dikasih rezeki karena orang-orang lemah. Hadis yang di awal anak kandung. Hadis yang di ujung 2 kali, 3 kali, kamu ditolong karena orang lemah, kamu dikasih rezeki karena orang lemah. Kesimpulan antara 2 hadis ini bahwa tidak mesti anak kan, tidak mesti anak kan. Cari anak du'afa, sekolahkan, biayai sampai tamat, ditolong. Turun pertolongan Allah SWT. Percaya tak percaya, saya percaya. Bagaimana cara menasehati keluarga atau tetangga yang rajin sholat 5 waktu di masjid, tapi lupa sama istri dan anak perempuannya yang tak menutup aurat? Wahai bapak-bapak yang rajin ke masjid,
bini kalian tak bertudung, anak kalian pacaran, sebelah kaki kalian udah masuk neraka, Pak. Anda bagikan ke dia. Kalian bercakap payah. Payah bercakap ini. Biar saya aja. Berat bercakap ini. Nah, nanti potongkan, kasihkan ke dia. Kirimkan ke grup-grup Bapak itu. Bapak-bapak yang sangat peduli pada sholat berjamaah ke masjid, balik kalian ke rumah, kumpulkan anak bini kalian, bilang ke bini kalian, jangan kau keluar rumah tak bertudung, jangan kau kasih anak kita dijemput pacarnya malam tahun baru, malam liburan, jangan dibiarkan dia bawa motor jalan ke sana kemari, aku nanti akan dituntut di hadapan Allah SWT. Ini kalau ke masjid bukan main lagi. Menengok sop orang kurang rapat kan sop rapat. Tidak ada orang model begini. Maka dia mesti dikasih tahu. Kalau tidak, dia akan diminta. Kullukum ra'in, wahai kalian bapak-bapak kepala rumah tangga, kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah. Potong nanti di-share. Apa hukumnya perempuan terapi di tempat terapi yang pengurutnya laki-laki semua? Perempuan gatal. Jangan kalian pergi berkusuk sama tukang kusuk laki-laki. Kalian bapak-bapak, tengok bini kalian pergi kemana. Siapa tukang kusuknya? Siapa terapisnya? Perempuan nampak aurat, diurut kepala, mata, leher, berarti laki-lakinya tidak punya rasa cemburu. Suami, abang, adik yang tak ada rasa cemburu, la yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahram. Kecuali bininya ini udah mau mati, dan tukang kusuk satu-satunya di Riau ini cuman bapak Nila. Kalau tak dikusuk kepalanya ini mati. Pilihannya antara mati, maka bapak tuh pakai sarung tangan, nah, dipegang kusuknya di kepala, dan laki-laki tak mengawasi karena tak boleh mati. Bapak pilih mana, Pak? Dikusuk ini atau mati? Mati aja lah, kata bapak. Tak boleh. Jangan berdua di kamar, jangan kena kulitnya, ditengok baik-baik. Kok bisa anak perempuan kalian dikusuk orang kalian kasih? Kok bisa bini kalian dipegang orang kalian kasih? Pasti tak ada rasa cemburu. Orang yang tak ada rasa cemburu itu bermasalah hatinya. Dayuth diketahui hanya di situ yang tempatnya bagus dan bisa sembuh. Dukun itu. Itu dukun. Apakah ada di Pekanbaru terapi mata untuk khusus akhwat? Bertanya pula terapi awak. Kasih grup, carikan di grup terapi, kasihkan alamat-alamat terapi. Banyak sekarang orang tua punya anak perempuan mengizinkan anaknya pacaran dengan alasan pacarnya sudah dia kenal, sering datang ke rumah dan kelihatannya orang baik. Bapak, ibu membiarkan anak pacaran, dibonceng orang, walaupun kenal, walaupun saudara, maka sama dengan memberi kesempatan anak untuk berzina. Ibu, bapak, kalau punya anak perempuan, datang laki-laki bertamu, tanya, mau apa nak? Mau apa dek?
Saya teman kuliah anak bapak, saya mau kenalan. Kalau kau mau serius, kunikahkan kau sama dia. Tembak dia langsung. Di situ nanti nampak dia serius tak serius. Mau jalan aja pak, hambuslah kau. Kau kalau memang mau serius sama anakku, kunikahkan kau sama dia. Begitu caranya. Masih sekolah. Hah? Kau kalau mau serius sama anakku, kunikahkan kau sama dia, tapi dia masih sekolah. Sanggup kau menunggu dia selesai sekolah? Kalau sanggup kau menunggu, ini udah kusiapkan matrin 10.000. Tanda tangan, kau tunggu dia. Tapi jangan kau bawa-bawa dia. Kata dia, nanti aja lah pak. Kata dia, tak lulus dia udah. Anakku masih sekolah, aku tak mau dia sekolahnya berhenti, aku mau dia sarjana. Mau tak kau menunggu? Kita lihat nanti aja pak. Enak aja anak-anakku. Kalau anak kau tak bisa begitu. Biarkan anak kita dibawa orang. Bagaimana cara menyikapi orang yang tak paham, diberi paham tapi tak menerima paham? Dia tak paham, mau dikasih paham tapi dia tak mau menerima paham. Orang begini, ini namanya kalau bahasa Melayu, bodoh tak teraja, pintar tak terikut. Bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Kita ini hidup ini dua aja. Kalau pandai diikut, kalau bodoh diajar. Kalau pintar tak terikut, bodoh tak terajar, tinggalkan. Ini orang tak betul. Saya kalau ada yang bertanya, saya jawab. Tapi kalau nyinyir, kita jawab sekali dah cukup. Orang nyinyir tak perlu. Kalau kita teruskan sama orang nyinyir, dua kemungkinan. Kalau enggak, awak gilo. Bagaimana hukumnya seseorang menjanjikan umroh di depan publik, dipertontonkan orang banyak? Seketika jumpa, sudah dibahas akan diberangkatkan, selesai pulang dari safar, akan tetapi beliau malah memberangkatkan orang lain sebanyak 14 orang, dan saya tidak termasuk dalam pemberangkatan di tahun 2025 tersebut. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah berkhianat. Berarti orang ini munafik. Jangan berkawan sama orang munafik. Orang munafik di mana tempatnya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik letaknya di kerak api neraka. Bersyukurlah antum tidak jadi berangkat sama orang munafik. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau kamu berhadapan dengan orang tak baik, lalu Allah jauhkan kamu dari dia, berarti itulah doa kamu setiap subuh yang dikabulkan Allah. Wasrif anna syarra ma qadait. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Pak Ustadz, kawanku ini meninggalkan aku. Boleh jadi itulah doamu yang dikabulkan Allah tiap subuh. Wa qina syarra ma qadait. Saya udah mau nikah sama dia Pak Ustadz, gak jadi. Boleh jadi itulah yang diselamatkan Allah. Langsung buat update status hari ini. Boleh jadi kau adalah takdir jelekku yang diselamatkan Allah. Wa qina syarra ma qadait. Terus gimana lah nasib kita udah dijanjikannya, niatnya sudah sampai. Innamal a'malu, kita kan udah berniat nih mau berangkat kan udah dijanjikannya, ternyata tak berangkat.
Rezeki tak berpintu. Allah kalau mau ngasih tak ada yang sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang lemah dendam. Orang kuat melupakan. Orang cerdas tak memperdulikan. Kalau ada yang dendam, orang lemah. Kalau ada yang melupakan, memaafkan, orang kuat. Tapi kalau orang cerdas, tak dipedulikan itu. Saya orang cerdas. Saya kalau diajak orang, dia tak saya pedulikan. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Allah mau menyelamatkan kita dari orang munafik. Kalau bagi saya, kita udah buat baik, dibalas orang tak baik, Allah mau menyelamatkan saya. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum seorang muslim mengucapkan selamat Natal? Udah hari ini. Orang yang mengucapkan selamat Natal, konsekuensinya ada 3. Mengatakan Nabi Isa lahir 25 Desember. Mengatakan Nabi Isa mati di palang salib. Mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. 3 konsekuensi. Begitu kata para ulama. Saya tak mau ikut pendapat Ustadz. Siapa nyuruh antum saya memaksa? Siapa yang ada saya memaksa ikut pendapat saya? Orang yang paling berani berfatwa nggak apa-apa tuh. Ajra'uhum lil fatwa, ajra'uhum lin nar. Orang paling berani bertakwa, paling berani masuk neraka. Makanya hati-hati. Nabi Isa tidak lahir 25 Desember. Nabi Isa tidak mati di palang salib. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Mana dalil Nabi Isa bukan anak Tuhan? Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Isa anak Tuhan. Mana dalil Nabi Isa bukan Trinitas? Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, Trinitas. Mana yang mengatakan Nabi Isa tidak mati di salib? Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada seorang laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Namanya Yahuza Yudas Iskariot. Mana dalil bahwa Nabi Isa bukan lahir 25 Desember? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan pundakmu ke pangkal batang kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Akan gugur buah kurma. Buah kurma mengkal, gugur bulan Agustus, musim panas. Bulan Desember ini putih ya, tak ada. Dalil yang kedua, Nabi Isa lahir ketika bintang sedang terang. Ini bulan 12 ini, tengoklah ke atas, bersalju gelap, mana nampak bintang. Dalil ketiga, Nabi Isa lahir ketika domba-domba sedang di padang rumput. Sekarang di padang rumput tertutup salju semua. Tak ada domba yang ke salju. Sekarang ini domba semua di kandang dan semua padang rumput tertutup salju. Jelas? Tak juga jelas? Itulah tadi maksud yang cari paham, udah dikasih paham, tak tadi mah paham.